masing-masing sampai membasuh kedua kaki sampai mata kaki mamanya. Tapi manakala tidak dipraktekkan, itu nanti yang saya itu sampai di manakah batas-batas yang namanya membasuh itu? Namanya muka, namanya ya, yang saya muka itu ada yang Imam Syafi'i itu sampai telinga ini termasuk apa? Yang ada di dalam telinga itu termasuk daripada muka. Nah, wajah. Nah, kemudian sebagian kepala itu apa cukup hanya di yang saya diipik atau bahkan hadis dari Sayyidina Utsman bin Affan itu sampai ditarik dari muka ke belakang sehingga dikembalikan lagi ke depan. Apakah seperti itu? Nah, kemudian di dalam membasuh kedua tangan, apakah sampai siku itu lebih dari itu? Apakah siku itu adalah batas? Nah, kemudian membasuh daripada kedua kaki itu sampai mata kaki ataupun seterusnya bahkan sampai lutut. Nah, ini kalau tidak dipraktekkan sebagaimana manasik pada pagi hari ini, nyon sewu nek ora prakteke rasane ya pripun? Napa? Kurang marem dan akan kurang sempurna. Nah, maka alhamdulillahirabbil alamin, insyaallah dengan ikhlas hati kita meminimalisir biaya yang dulu diperkirakan 200.000 rupiah, sekarang cukup separuhnya saja, yaitu 100.000 rupiah. Ibu nanti dapat fasilitas sinek, makan siang, transportasi di sana, dan wisata-wisata religi yang ada di dalam embarkasi ataupun yang ada di Danau Udan. Barangkali ibu-ibu mesti sudah pernah ke sana, Bu, ya? Pun apa dereng, Bu? Dereng. Oh, sampun, alhamdulillah. Jadi kita akan tahu nanti letak-letak bagaimana jarak sebenarnya antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Di sana nanti para pembimbing-pembimbing akan membantu menerangkan daripada keadaan yang sebenarnya ketika berada di tanah suci. Ya, maksudnya Haramain itu Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Nah, ikhwan fillah assalamualaikum, calon-calon dhaifur rahman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini alhamdulillah Ibu Hajah Umi Hani sudah rawuh, yang akan menyampaikan materinya adalah yakni ziarah tempat-tempat yang bersejarah yang berkaitan dengan apa? Tambahan-tambahan ibadah dalam rangka manasik haji dan umrah besok di Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Maka untuk itu Pak Anto sudah siap? Ya, nggih. Kita teruskan sedikit lagi sambil menunggu persiapan. Kita tambah doa lagi. Ketika kita sudah berada di kendaraan, dan kita sampai pada tujuan, umpamanya ini sebenarnya doa itu hanya bukan untuk haji dan umroh saja. Tapi manakala kita dari Solo menuju Semarang, dari Solo menuju Jakarta, dari Solo kemana saja tujuannya, itu mesti insya Allah akan sampai kepada yang kita tuju. Nah, bagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di situ? Nah, ngen buku enten mboten niku, Bu? Buku tidak ada. Besok akan disempurnakan itu. Nah, doanya begitu, Bu, ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo bareng-bareng. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha
wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Itu kalau doanya bareng-bareng. Tapi manakala sendiri, dhamirnya apa? Allahumma inni as'aluka. Tapi kalau bareng-bareng, Allahumma inna nas'aluka. Nah, dhamir di dalam ana mufradah, nahnu jamak ataupun kita. Nah, maka doanya Allahumma inni as'aluka khairuha wa khaira ahlaha wa khaira ma fiha. Ya Allah, aku memohon kebaikan negeri ataupun tempat ini. Nah, karena penduduk Semarang, penduduk Makkah, penduduk Madinah itu beda-beda dengan orang Indonesia. Tipikal budaya, culture ataupun kultur ataupun istilahnya untuk karakternya juga beda-beda. Nah, kita berlindung kepada Allah. Semoga mendapatkan kebaikan dari penduduk yang kita tuju itu. Maka ya Allah, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan ataupun negeri ini dan kebaikan penduduknya, wa khaira ahliya, dan kebaikan daripada penduduknya, wa khaira ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalam kebaikan kehidupan di dalamnya. Jadi ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kebaikan-kebaikan, baik itu penduduknya atau apa yang ada di dalam negeri atau tempat yang kita tuju. Sebaliknya kita juga berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sehingga aku berlindung kepadamu dari keburukan penduduknya dan keburukan apa yang ada di dalam negeri atau tempat yang kita tuju. Nah, ini sebuah doa sebagai kesempurnaan kita untuk berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Demikian tambahan-tambahan sedikit ini, semoga menambah hasanah daripada perbendaharaan kita di dalam menyempurnakan ibadah haji dan umroh kita, juga di dalam doa-doa kesekian harian kita yang tentunya sudah menjadi kelaziman kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah rahimakumullah, sudah siap Pak Anto, alhamdulillah, bahwa materi pada pagi ini adalah ziarah ke tempat-tempat Haramain di sekitarnya, yaitu Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Kepada beliau Bapak Ibu Hajah Ummi Hani, waktu sepenuhnya dipersilakan.